Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Milenial masih bersama saya dan Pak Hakim. Dunia perbankan dan dunia bisnis lainnya menghadapi situasi krusial ketika secara global dunia menghadapi COVID-19. Tentunya dunia bisnis, dunia perbankan juga mengalami dampak dari COVID-19 ini. Pak Hakim, di dunia perbankan saya pernah membaca tentang adanya resiko-resiko yang harus dihadapi oleh para nasabah maupun oleh perbankan sendiri. Ada istilah di sana tentang bank insurance. Ya. Mungkin Pak Hakim dalam kesempatan ini bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan bank insurance ini, Pak Hakim? Baik, Pak. Bank insurance is produk yang biasanya itu isinya adalah campuran antara produk investasi dan proteksi. Ya, proteksi dengan Investasi. investasi. Ya. Jadi tinggal mau ke arah mana nih, Ya. gitu loh. Tapi yang paling penting, produk bank insurance ini banyak tersedia di pasar. Oke. Tapi kami hanya memiliki saat ini baru 3 partner yang kita pilih secara rigorously di kita assess ya Pak ya. Ya, ya. Dan during COVID ini, Ya. ini menjadi salah satu produk yang favorit. Yang bank insurance. Iya, terutama produk-produk yang memiliki riders tambahan Ya. ketika terdampak COVID. Jadi itu pentingnya sekarang produk-produk proteksi dan investasi itu harus bisa digabungkan gitu ya. Mungkin salah satunya reksadana tadi, Pak ya? Reksadana is produk investasi murni, Pak. Ya, murni itu ya. Iya, Ya. tapi kalau bank insurance itu biasanya kombinasi antara produk Kombinasi. Jadi berbeda nih ya, Pak ya? beda. Pak. Jadi ini produk yang dijual oleh asuransi biasanya. Oh, bank insurance ini? Iya, dia mengkombinasi antara produk investasi macam-macam nih. Produk investasinya, reksadananya bisa macam-macam Pak, tergantung dari mereka meramu produk seperti apa. Tapi yang paling penting ada proteksinya. Ya. Proteksi macam-macam, untuk proteksi kesehatan atau proteksi jiwa macam-macam. Dan ini produk yang produk asuransi ini kalau kita bicara di luar negeri itu kan awareness-nya udah sangat tinggi. Ya. When you want to buy a house, you have to insure. Ketika kamu mau beli mobil, kamu harus insure. Ketika apapun, kamu harus asuransi semuanya. Ya. Nah di Indonesia ini edukasinya memang terus-menerus kita lakukan. Saya sudah 21 tahun di dunia perbankan. Memang produk bank insurance ini baru mulai bertumbuhnya itu di awal 2000-an sampai hari ini. Ya. Dan tetap yang harus kita perhatikan adalah bahwa ini juga ada campuran produk investasi dan proteksi. Jadi kalau saya pribadi ini, saya bicara sebagai Hakim Putra Tama, Ya. saya akan bilang kepada diri saya sendiri, saya harus memilih salah satu. Do you want to protect yourself Ya. or do you want to invest? Nah, BJB juga bergerak di bidang ini ya? Iya, kita juga punya partner Pak. Kita Punya sama partner ya, seperti bank insurance seperti ini ya? reksadana, kita pun Ya. punya partner di asuransinya. Oke, jadi nasabah tidak perlu khawatir lah sebenarnya Nggak perlu gitu ya, khawatir. bahwa ada bank insurance mengenai investasi ini, dan ini sudah berlangsung terus-menerus ya Pak Hakim? Terus ya ini produk yang sudah ada sudah lebih dari berarti sudah lebih dari 20 tahun Pak. 20 tahun ya yang sudah dilaksanakan oleh BJB. Namun demikian Pak Hakim kan isunya ini terpuruknya situasi ekonomi global. Ya. Ya. Nah, menghadapi ini, tadi kan bank insurance sudah lama nih. Tapi tentunya saya bilang tadi ini krusial nih Pak Hakim nih. Nah, trik apa kira-kira sehingga nasabah Bank BJB ini betul yakin bahwa BJB itu menginsurance ya tentang ini gitu. Karena ini masalah krusial di COVID ini. Kalau jualan produk insurance itu Pak, terutama produk-produk proteksi mungkin lebih gampang. Yang khususnya misalnya kalau kita suka terbang, Ya. naik kereta pasti ada. Mau beli asuransi jiwa nggak Pak? Ah, Atau itu sudah ya, automatically Ya. di-insure. Itu biasanya premi-premi rendah Pak. Ya. Itu lebih gampang untuk dijual. Tapi produk bank assurance itu biasanya harus kita lakukan sosialisasi. Karena dia bukan hanya produk proteksi, dia juga ada campuran investasinya. Ini merupakan salah satu solusi ya. Merupakan salah satu solusi. Jadi biar
Jadi gini, ada persepsi kenapa ya? Ada persepsi orang kalau kalau saya beli asuransi itu saya buang uang, padahal enggak. Ya. Itu adalah investasi terhadap proteksi diri kalau ada ya. apa-apa gitu. Nah, ditambah dengan produk investasi yang bisa memberikan juga return walaupun tidak sebesar dengan produk reksadana independen, tapi juga dia bisa memberikan benefit lebih selain proteksi ini. Nah, itu yang jadi produk hybrid lah ini ya, tapi hybrid, tujuannya sebetulnya ujung-ujungnya jangan salah sangka yang namanya bank insurance itu adalah produk proteksi. Ya. Bukan produk investasi saja, tapi proteksi yang paling dikedepankan gitu loh. Jadi dan cara kita menjualnya pun berbeda. Ketika kita menjual murni produk proteksi, berarti kita hanya menjual produk asuransi jiwa, kecelakaan, dan lain-lain. Itu jauh lebih simpel daripada kita menerangkan soal produk bank asuransi. Karena lagi-lagi Pak, ada produk investasinya berarti ada resikonya juga. Ya. Nah, selalu akan bicara risiko. Jadi kita akan kembali lagi ke risk profiling lagi. Kita kembalikan lagi kepada Bapak maunya yang gimana, seperti apa gitu loh. Nah, ini kesulitannya gini nih Pak Hakim. Saya sering bicara juga dengan teman insurance tuh. Masyarakat Indonesia tuh belum insurance minded. Yes. Ya. Sehingga mereka tidak tahu untuk apa sih asuransi. Dianggap buang uang, setelah itu nggak tahu uang kita kemana. Kayak gitu ya. Nah, adakah trik khusus dari BJB untuk meyakinkan betul bahwa ini asuransi aman? Melalui cara apa? Yang paling kuat Pak untuk membuat orang beli itu adalah testimonial. Testimoni. Testimonial, karena memang saya sepakat bahwa kita ini sudah mulai melek asuransi, tapi belum insurance minded. Tapi ketika mereka sudah melihat kesaksian, bahwa bagaimana ini contoh, ini pengalaman hidup pribadi saya Pak. Sahabat saya kena COVID, dan ternyata COVID itu mahal Pak. Dia kena billing, alhamdulillah dia survive, billingnya 300 juta. Padahal dia baru buka asuransinya itu mungkin sebulan, 1,5 bulan sebelum dia COVID atau 2 bulan sebelum dia COVID. Dia bilang, bro, kalau saya nggak punya produk ini yang saya beli di kamu, katanya gitu, nggak tahu saya bayarnya gimana. Justru ini yang baru saya akan tanyakan ke Pak Hakim. Jadi ketika di COVID ini banyak orang sakit ya. Nah, insurance seperti apa tadi ya? Dia punya produk yang memang mengcover. Kan biasanya gini, asuransi itu bukan hanya kami, makanya perbankan dan asuransi selalu berusaha untuk cepat beradaptasi terhadap situasi. Waktu COVID, perusahaan asuransi yang kami kerjasamakan, kami bilang, kita gimana caranya harus menambah rider satu secara gratis kepada nasabah kalau mereka ada apa-apa COVID. Karena kan itu kan COVID ini belum ada di klausul biasanya Pak dalam sebuah produk asuransi. Karena ini apa ya, kalau istilah baru tuh strategic surprises. Betul. Sesuatu yang mengejutkan bernilai strategik di luar perhitungan akal gitu, tiba-tiba muncul. Tapi secara logika bisnis asuransi harusnya nggak mau rugi dong kalau saya tiba-tiba orang ini punya asuransi punya klausul COVID. Banyak yang klaim berarti saya rugi. Nah, kita dan tim nggak mau begitu. Tolong kasih. Oke, jadi service tetap service. Dilihat apakah ini sesuatu yang tidak pernah diduga atau tidak. Perbankan mempunyai kewajiban itu ya. Ini salah satu yang menarik Pak Hakim. Nah, kembali ke kaum milenial Pak Hakim. Ketika berbicara asuransi, jangankan kalau milenial, yang tidak milenial pun tadi saya katakan belum punya insurance minded ya. Apakah setelah COVID ini, menurut perhitungan dari Pak Hakim dan BJB, kaum milenial sudah mulai tertarik dengan insurance ini? Sebetulnya kaum milenial itu, ya tadi kita melihat dari sisi produk investasi sudah meningkatnya luar biasa. Biasanya diikuti dengan produk insurance. Nah, apakah itu produknya traditional insurance, yaitu tradisional cuma asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, atau mereka sudah masuk ke bank insurance yang sudah dicampur dengan produk investasi. Tapi tentunya ini kembali lagi ke peran kami di institusi keuangan ini Pak. Sejauh mana kita mau move forward untuk terus mempromokan produk proteksi ini. Karena memang situasinya situasi yang kita memerlukan produk proteksi. Situasi sulit sekarang nih ya. Jangan dianggap COVID itu murah Pak. Betul. Jadi kalau sakit COVID
Ternyata kalau masuk rumah sakit swasta nggak murah ternyata. Ya. Iya kalau kita punya tabungan. Aha. Kalau enggak ya tabungan kita satu-satunya ada di asuransi. Jadi inilah yang bisa membantu ya. Betul. Membantu sangat. Salah satu alternatif produk untuk membantu ya untuk Pak. Ya? membantu. Baik. Perkembangan tadi COVID dengan kaum milenial, insurance, tentu ini juga akan kembali tadi membawa risiko-risiko yang sangat krusial ya. Tapi intinya bahwa BJB sebagai sebuah institusi keuangan atau perbankan punya awareness terhadap milenial. Iya, Kita kira-kira ya. Awareness ini bisa diperlihatkan ketika BJB mengenalkan produk ya untuk kaum milenial, mengenalkan, mengupayakan kaum milenial memahami tentang itu. Sebagai terakhir nih Pak Hakim, seberapa jauh sih awareness BJB terhadap kaum milenial sekarang dari segala sesuatu yang kita bicarakan tadi? Semua yang infrastruktur yang kita siapkan untuk milenial. Untuk milenial ya. Karena generasi saya, generasi Bapak sebentar lagi terganti. Iya. Jadi setuju. Saya yakin dengan komposisi manajemen sekarang, dengan komposisi para pejabat eksekutif sekarang, dengan seluruh karyawan BJB, mindset kita sekarang adalah preparing for millennials. Oke. Bukan hanya preparing, kita sudah ada produk-produk dan lain untuk millennials. Jadi memang kita cuma bilang, watch out, millennials is coming to us gitu. Jadi itu. Iya. Apalagi sekarang kita sering mendengar tentang disturbing ya. Kalau milenial ini tidak boleh mengalami sesuatu yang sangat merugikan, kira-kira gitu. Terutama situasi krusial COVID-19, di mana kaum muda banyak juga yang terkena COVID dan menghadapi situasi yang tidak mengenakan. Tapi kita yakinkan bahwa BJB di sini awareness-nya cukup tinggi terhadap kaum milenial, produk-produk BJB itu juga sangat cocok untuk kaum milenial. Semua bisa diakses, khususnya tadi yang sangat menarik tentunya kaum milenial perlu mendengarkan ini bahwa BJB mempunyai DigiCash, DigiCash yang sangat membantu ketika kaum milenial ingin mengenal tentang digitalisasi perbankan, kemudian lain-lain lah platform ya kira-kira itu. Ini ada pertanyaan nih dari kaum milenial kepada kami. Ketika kaum milenial ini berminat berinvestasi, itu kan bisa datang saja ke BJB kira-kira gitu ya? Itu sudah pasti, Pak. Bisa pasti. Tapi apakah BJB juga menyediakan sarana lain? Misalkan ada counter di mall, di tempat umum, atau cukup dengan membagi informasi melalui media sosial? Ya itu sebenarnya yang pertama-tama teman-teman milenial bisa datang ke cabang kita yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan yang paling update tuh pasti di sosial media kita. Itu banyak sekali nih kalau saya boleh contohkan di sosial media kita itu selalu mengupdate tentang contoh ini program-program seperti ini gitu ya, banyak contoh programnya milenial nih, banyak milenial diskon di sini gitu ya. Buka aja pokoknya, buka tentang IG-nya Bank BJB dan jangan segan-segan juga untuk DM adminnya kita. Dengan mereka DM admin kita nanti akan diteruskan ke bisnis unit masing-masing, akan kita follow up. Dan tidak menutup kemungkinan juga satu hari mereka ingin belajar, kumpulin kita bikin satu event. Jadi melek investasi untuk milenial, bisa seperti itu. Ini menarik nih, ketika berkumpul bersama, ya mungkin ya siapa tahu kita kumpulnya juga di tempat ini kira-kira gitu mungkin ya Pak, bisa jadi ya Pak. Kita mengundang milenial, misalkan. Jadi diskusi, forum, kita diskusi, kita brainstorming mengenai tadi peluang kalau milenial untuk berinvestasi, risiko yang ada. Tapi intinya bahwa Bank BJB sebagai bank modern sudah menyiapkan infrastruktur itulah kira-kira ya. Jadi milenial tidak usah takut bahwa Bank BJB sudah menyediakan infrastruktur yang memadai. Ya bahkan sangat memadai menurut saya, sudah dengan media sosial yang demikian lengkap. Jadi silakan nanti milenial mengakses media sosial BJB tadi sesuai dengan yang disampaikan Pak Hakim, dan tidak menutup kemungkinan suatu saat berkumpul, Pak Hakim akan menyampaikan berbagai macam assessment tentang BJB, dan di situ kaum milenial bisa mengambil manfaat yang besar. Jadi saya tidak menyimpulkan Pak Hakim, tetapi kita coba ambil satu benang merah bahwa perbankan
ya, itu bukan hanya untuk kaum yang memiliki uang banyak, bukan kaum yang berusia tua, tapi perbankan juga menyentuh kaum milenial, yang dimana kaum milenial ini juga harus kita perhitungkan. Dengan berbagai risiko, tentunya BJB bisa menjadi sebuah bank yang mempunyai awareness tinggi terhadap kaum milenial, dan kaum milenial perlu mengenal lebih jauh tentang BJB. Betul, Pak. Inilah BJB, salah satu bank yang berprestasi, bank daerah ya. Terima kasih, Pak. Baik. Saya kira kita sudah sampai pada penghujung perbincangan Pak Hakim tentang... Saya mau titip satu. Baik, silakan kalau ada yang disampaikan. Jangan lupa nanti follow IG-nya kita, karena kalau bicara sama milenial sih harus ngomongnya sosial media nih. Ya. Jangan lupa follow IG-nya kita @bankbjb dan bisa teman-teman lihat semua aktivitas yang sangat milenial banget. Thank you. Terima kasih Pak Hakim. Jangan lupa milenial, kaum milenial untuk lebih mengenal Bank BJB tadi silakan dilihat apa tadi IG-nya ya. IG dari Bank BJB untuk sama-sama kita memahami inilah salah satu bank daerah terbaik di Indonesia yang tadi kembali saya ingatkan punya awareness yang cukup tinggi terhadap milenial. Terima kasih, sampai jumpa kembali di Bersama Pakar. Acara ini dipersembahkan oleh Bank BJB. Ya, kasih Pak. Enak ya Mah, ada BJB Digicash. Iya dong Pak, coba bayangin susahnya zaman dulu sebelum ada BJB Digi dan Digicash. Ini saya tukar dengan mengkudu. Gak mau, saya mau jagung. Saya mau tukar mengkudu. Jagung. Mengkudu. Jagung. Dengan BJB Digicash, bayar cashless tanpa urat. Antarkan bekal ini ke anakku yang sedang belajar di Batavia. Oke, Gusti. Dengan BJB Silakan, Doro, ini Digi, perbekalan transfer dari Doro. langsung terima, nggak pakai kurang. Waduh, ini antrian bayar pajak apa antri sembako ya? Dan panjang bener. Antri kali Bang. Dengan BJB Digi, bayar pajak bebas antri. Halo, kamu di mana? Memang kenapa? Biar aku yang kesana. Karena rindu itu. Halo? Halo? Ya, pulsanya habis. Hai, aku antar pulang. Boleh. Dengan BJB Digi, beli pulsa nggak harus putus cinta. Ma. Nggak kebayang ya Pak ya. Apa-apa, top up di kamar mama dong. Top up e-commerce mama. No. JB.